Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mereview kembali materi yang telah saya dapatkan selama setengah semester ini. Nah, totalnya ada 5 materi, yaitu yang pertama pengertian dari uang, fungsi dan jenis uang, serta ruang lingkup lembaga keuangan dan peranan dari lembaga keuangan itu sendiri. Yang kedua ada bank sentral, yang ketiga ada bank konvensional, yang keempat ada bank umum syariah, dan yang terakhir ada BPR konvensional dan BPR syariah. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diendra Kusuma Warjono dengan NIM belakang 090 dari kelas Bank dan Lembaga Keuangan F. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang uang. Apa sih maksudnya uang? Tentunya kita semua tahu dong apa sih yang dimaksud sama uang. Uang itu suatu benda yang diterima oleh masyarakat yang digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, dari pengertian itu, setidaknya kita tahu dong kalau uang itu berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, selain fungsi tersebut, uang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli dari uang yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, serta sebagai alat penyimpan nilai. Lalu, fungsi turunan dari uang yaitu sebagai alat pemindah kekayaan, sebagai pendorong kegiatan ekonomi, dan sebagai alat pembayaran utang. Nah, menurut jenisnya sendiri, uang dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal ini biasa kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, uang kartal ini memiliki dua jenis, yaitu uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral merupakan alat pembayaran yang berupa surat-surat berharga. Nah, contohnya seperti cek, bilet giro, dan telegraphic transfer. Selanjutnya kita ke lembaga keuangan. Ini masih masuk ke bab pertama ya. Nah, sebelum kita bahas tentang ruang lingkup dan peranan dari lembaga keuangan, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini merupakan suatu badan yang bergerak sebagai penyedia jasa bagi nasabah dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, ruang lingkupnya sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank yaitu seperti bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Untuk lebih lengkapnya akan saya bahas di slide selanjutnya ya. Lalu ada juga lembaga keuangan non-bank, yaitu lembaga yang berperan dalam penyaluran dan pengumpulan dana dengan surat-surat berharga sebagai pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Contoh dari lembaga keuangan non-bank ini yaitu koperasi dan pegadaian. Nah, peran dari lembaga keuangan ini yaitu untuk menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, pengalihan aset, dan sebagai transaksi dalam penukaran barang atau jasa. Selanjutnya ada bank sentral. Bank sentral itu apa sih? Bank sentral itu merupakan suatu institusi nasional yang bertanggung jawab menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Karena kita berada di negara Indonesia yang mata uangnya rupiah, jadi bank sentral ini bertugas sebagai atau bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah sendiri. Nah, bank sentral memiliki tugas pokok, yaitu mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, memperluas kesempatan kerja, serta mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, selain itu, bank sentral juga memiliki peran dalam menjaga efektivitas fungsi sistem keuangan dari ancaman ketidakstabilan sistem keuangan dari guncangan perekonomian. Bank sentral sendiri juga berfungsi sebagai penerbit uang, menerbitkan peraturan tentang kondisi uang, mengawasi sistem pembayaran, serta melakukan pengawasan terhadap perbankan.
Selanjutnya ada bank konvensional. Nah, bank konvensional ini merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Nah, ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan konvensional? Kata konvensional sendiri dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang berdasarkan kepada kesepakatan umum atau konsesi. Kegiatan utama dari bank konvensional sendiri yaitu menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana yang diterima dari masyarakat. Adapun fungsi dari bank konvensional yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, penyedia layanan, tempat investasi, melancarkan transaksi nasional. Lalu adapun jenis bank konvensional yaitu bank umum konvensional yang bertugas dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta bank perkreditan rakyat yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu untuk materi yang keempat ada bank syariah. Nah, bank syariah sendiri itu menurut Undang-Undang Dasar Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Jadi di bank syariah ini tidak mengenal bunga berbunga karena dianggap riba. Jadi mereka menerapkan konsep bagi hasil. Adapun tujuan dari bank syariah yaitu meningkatkan kualitas hidup, menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, lalu mengarahkan kegiatan ekonomi secara Islam. Adapun fungsinya juga sebagai manajer investasi, investor, jasa pelayanan, dan pelaksanaan kegiatan sosial. Nah, bank syariah ini sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir, yaitu mengenai BPR konvensional dan BPR syariah. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, akan saya jelaskan dulu apa sih pengertian dari BPR. BPR itu merupakan suatu bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi BPR itu hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang sama-sama itu. Untuk BPR konvensional sendiri ada beberapa hal yang dilarang, yaitu menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, lalu melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, serta melakukan penyertaan modal. Pengertian BPR syariah sendiri menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa bank pembiayaan rakyat syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, selain BPR konvensional, BPR syariah juga ada beberapa hal yang dilarang, yaitu melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, BPR konvensional ini tidak berbeda jauh dengan bank umum konvensional, yaitu menjalankan aktivitas usahanya dengan penerapan bunga. Hanya saja, BPR konvensional tidak ada kegiatan yang namanya giro dan kegiatan usaha dalam valuta asing. Nah, sedangkan BPR syariah tidak mengenal bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya Diendra Kusmawarjono, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.